bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu.
dengarkanlah hukum Tuhan dalam minggu ini dari kitab Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah segala dosa dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penerus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu ini, yang tertulis di Mika 7 ayat 7 sampai 20.
Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah pembatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi ful. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Malah baik bersulingan teduh, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Marilah kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, ibu bapa, saudara-saudariku, firman Tuhan pada minggu ketiga setelah Epifanias 22 Januari 2023 dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan 18 dengan terang topik kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apollos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan
bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di kota pelabuhan Korintus terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi dengan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda. Selama lebih 1 tahun, Rasul Paulus melayani di sana, dan dia harus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan pemberitaan Injil. Alangkah terkejutnya Rasul Paulus ketika mendengar berita dari Chloe terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus yang baru bertumbuh itu. Mereka yang seharusnya meningkatkan kualitas iman dan pelayanan justru sibuk mempersoalkan masalah ajaran atau dogma. Siapa yang hendak mereka kagumi, mereka ikuti, seperti golongan Paulus, Apolos, Kefas atau Kristus. Untuk itulah Paulus menasihati mereka agar tetap menyembah dan mengikuti Kristus yang diberitakan oleh Paulus, Apolos maupun Kefas, bukan malah kepada pemberitanya atau hamba-hambanya. Untuk menghentikan perpecahan di tengah jemaat Korintus, Rasul Paulus meminta mereka, jemaat di Korintus, seia sekata di dalam Kristus. Nasihat ini disampaikan dengan sungguh-sungguh. Paulus tidak meminta jemaat seia sekata hanya untuk menghormati dia atau hanya berdasarkan lip service perkataan saja, melainkan harus berdasarkan Kristus. Jemaat seia sekata yang dimaksudkan Paulus adalah kesatuan jemaat dalam pemberitaan dan pengajaran Injil yang murni, yaitu Injil yang tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran manusia. Dia juga mengingatkan jemaat Korintus agar jangan sampai terjadi perpecahan di antara mereka dan menyampaikan maupun supaya mereka benar-benar mengimani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Paulus juga meminta kita sekarang jangan pernah terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat, 1-2 orang mengagumi yang lainnya. Paulus sekali lagi menegaskan kata sehati sepikir dengan maksud agar jemaat di kota Korintus dan kita sekarang satu dalam pelayanan, sehingga kita mampu memahami bahwa karunia-karunia yang berbeda yang dimiliki harus dipakai untuk saling menopang, melengkapi sebagai sesama anggota tubuh Kristus, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat harus memahami, sama seperti jemaat di kota Korintus, bahwa setiap pelayanan atau hamba Tuhan atau pahala dalam konteks HKBP seperti Paulus, Apolos, dan Kefas masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Namun pelayanan mereka semua disempurnakan oleh Roh Kudus. Memang
Para pelayan itu memiliki kualifikasi yang mumpuni, kemampuan yang potensial dan berkarisma. Tetapi justru hal tersebutlah secara tidak langsung membuat jemaat terjebak dalam pengultusan pribadi dan merendahkan kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Jemaat yang terkasih, kadangkala ibu bapak, saudara pemuda-pemudi, sebagai jemaat, sadar atau tidak sadar, kita sering membanding-bandingkan. Contoh, pendeta A dengan pendeta B, sintua C dengan sintua D, sehingga kita sering terbawa arus roh perpecahan. Padahal mereka semua adalah hamba-hamba yang dipilih melayani di gereja Tuhan. Tentu mereka punya kelemahan, keterbatasan. Namun sekali lagi, pelayanan yang mereka lakukan semata-mata bukan untuk kemuliaan pribadinya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itulah Rasul Paulus sangat menentang semua golongan-golongan di tengah-tengah jemaat Korintus. Paulus melihat bahwa penggolongan-penggolongan seperti ini bisa menjadi bibit perpecahan di tengah jemaat. Rasul Paulus tidak tergoda untuk memperkuat atau memihak golongan A, B, atau yang lainnya. Sebaliknya, Rasul Paulus kemudian dengan tegas menegur setiap kelompok atau golongan dan mengingatkan mereka bahwa semua anggota tubuh jemaat dipersatukan, dikuatkan, diteguhkan bersama-sama, seia sekata, sehati sepikir dalam kesehatian, menjadi alat pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat Korintus dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus dan salib. Pada minggu hari ini, firman Tuhan meminta kita untuk bersatu bersama-sama, melaksanakan tugas yang diberikan Kristus, yaitu mengabarkan Injil, mewujudkan damai sejahtera dan keadilan Allah di dunia, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berita tentang salib tidak hanya mencakup hikmat dan kebenaran manusia, melainkan keselamatan sempurna bagi yang percaya. Pada tahun 2023 ini, gereja kita HKBP telah menetapkan orientasi tahun profesionalisme dalam penata layanan dengan terang tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Setiap orang Kristen mendapat tugas untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Pemberitaan Injil tidak hanya melalui kata-kata, namun beritakanlah melalui pola hidup yang benar di hadapan Tuhan dan di antara sesama kita. Perkataan yang santun dan perbuatan yang penuh kasih adalah metode yang ampuh untuk memberitakan Injil. Selain itu, jangan pernah mengklaim, menyombongkan diri atas pelayanan atau kemampuanmu di tengah-tengah pelayanan di gereja. Marilah saudara-saudaraku, kita memulai sikap profesionalisme pelayanan dengan disiplin waktu. Jangan ada lagi yang terlambat. Tuhan sangat menghargai disiplin waktu. Berintegritas, berkeyakinan bahwa engkau dipanggil untuk melayani dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bertanggung jawab
atas panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukanlah semua itu demi kebaikan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus lakukan. Dia tidak ingin namanya lebih dikenal daripada nama Tuhan yang menyelamatkannya. Saya, saudara-saudara semakin direndahkan, tetapi Tuhan semakin ditinggikan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan selama Dia masih memberikan nafas kehidupan. Bertekunlah memberitakan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami menjadi orang percaya yang bertanggung jawab memberitakan Injil penuh dengan integritas. Tuhan, terima kasih atas pemilihan itu dan panggilan itu. Engkau mengingatkan kami sebagai tubuh Kristus, jangan ada perpecahan. Masing-masing harus seia sekata, sehati sepikir dalam satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti HKBP yang pada tahun 2023 ini telah menetapkan sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan. Kami terpanggil untuk melayani dengan penuh nilai-nilai etis tanggung jawab yang tinggi, disiplin dan berintegritas. Kuatkan dan mampukan kami terlebih secara khusus para pendeta, penatua di Resort Tanjung Priuk ini, dan juga jemaat yang terpilih berdedikasi untuk melayani di bidang kononia, marturia, dan diakonia. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.